Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dinamika partikel yang akan kita pelajari di fisika kelas 10 bab 7, di mana tentang dinamika partikel ini adalah bab tentang gaya dan gerak. Jadi dinamika yaitu cabang fisika yang pelajari tentang penyebab benda bergerak, yaitu gaya. Jadi kita akan mempelajari gaya dan geraknya, ya. Jadi langsung saja. Oke, yang pertama adalah di dinamika partikel ini kita akan pelajari tentang hukum Newton. Jadi hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan senantiasa diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Bisa dikatakan dengan ini adalah sigma F sama dengan 0. Maksud sigma ini adalah jumlah, jadi jumlah gaya sama dengan 0. Jadi yang menandakan 0 ini adalah bendanya diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, itu yang menyebabkan benda gayanya adalah 0. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, jadi percepatannya itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi F di sini adalah gaya, M di sini massa, dan A di sini adalah percepatan. Atau kalau dirumuskan sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Jadi sigma ini adalah jumlah gaya. Jumlah gayanya adalah sama dengan massa dikali dengan percepatan. Yang hukum 3 Newton adalah jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, di sini dikatakan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Ini rumusnya hukum 3 Newton. Kemudian kita akan pelajari tentang perbedaan massa dan berat, ya. Massa dan berat ini berbeda. Jadi kalau massa adalah banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Ingat ya, massa adalah banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda, sedangkan berat didefinisikan sebagai hasil kali massa dan percepatan gravitasi. Di sini W ini adalah berat dari kata weight, ya. Berat sama dengan M kali G, jadi massa kali gravitasi. Jadi berbeda massa dan berat. Jadi kalau berat adalah massa dikali dengan gravitasi, di mana gravitasi ini selalu nilainya 10 meter per second kuadrat. Kemudian kita akan pelajari tentang gaya. Nah, di sini kita akan gaya. Di sini ada gaya normal dan gaya gesek. Nah, gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang saat benda ditempatkan. Jadi gaya yang ditimbulkan oleh alas bidangnya saat bendanya ditempatkan. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, di sini kan ada benda, terus di sini ada bidangnya. Jadi gaya normalnya adalah tegak lurus, jadi ke atas. Gaya normalnya ini, sedangkan gaya berat itu selalu menuju pusat bumi, selalu ke bawah gaya beratnya. Jadi benda yang diam ini ada gaya normal dan ada gaya berat. Bisa dikatakan adalah ini gayanya vertikal, jadi sama dengan sigma Fy sama dengan 0, karena 0 ini tidak bergerak. Jadi kita tetapkan arahnya ke atas adalah positif dan arahnya ke bawah adalah negatif. Jadi yang positif adalah N, yang negatif adalah W. Jadi N min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W. Ini bendanya diam, ya. Nah, kemudian ini bendanya ditarik, ya, ditarik dengan suatu gaya. Gayanya itu membentuk sudut. Jadi gayanya adalah gaya F. Nah, di sini kalau membentuk sudut ada gaya Fx dan ada gaya Fy. Di mana nanti untuk menghitung gaya normalnya, jadi pakai sigma Fy sama dengan 0. Jadi nanti yang ke atas itu positif, jadi N-nya N ditambah Fy, karena di sini ada yang ke atas juga,
Fy min W sama dengan 0. Nah, jadi N sama dengan W dikurangi Fy, ini pindah ke sana gitu ya. Jadi min, jadinya min W min Fy. Nah, W ini adalah Mg, Fy ini adalah F sin theta. Tetanya ini. Jadi N sama dengan Mg min F sin theta. Itu kalau ditarik dengan gaya. Jadi tetap gaya pada sumbu vertikal. Karena arahnya ini kalau ditarik dengan gaya, arahnya itu ke kanan, sedangkan kalau misalnya arah vertikal ini tidak ada pergerakan. Jadi makanya di sini sigma Fy sama dengan 0. Itu untuk menghitung gaya normalnya. Kemudian di sini ada bidangnya itu berbentuk miring dan ada sudutnya di sini. Sudutnya adalah theta misalnya. Kemudian ini bidangnya meluncur atau akan turun. Nah, di sini gaya beratnya tetap ke bawah. Di sini gaya beratnya adalah Mg. Kalau arahnya ke bawah sini, meluncur ke sini adalah Mg sin theta, dan arah ke sini, nah arah ke sini ya, supaya lurus dengan gaya normal ini adalah Mg cos theta ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0 karena pada arah vertikal ini, arah gaya normal dan arah Mg cos theta ini tidak ada bergerak, karena pergerakan adalah ke kanan atau turun kalau misalnya bendanya ditempatkan pada bidang miring. Jadi sigma Fy sama dengan 0, tidak bergerak bendanya tidak bergerak pada sumbu vertikal. Jadi N min Mg cos theta, jadi N-nya itu arahnya ke atas positif, dan Mg cos theta-nya ini arahnya ke bawah sama dengan 0, jadi N sama dengan Mg cos theta, jadi Mg cos theta-nya pindah ke sini, jadi N sama dengan Mg cos theta. Nah, ini adalah gaya normal pada kejadian-kejadian benda, misalnya benda diam, benda ditarik dengan gaya, dan benda meluncur pada bidang miring. Oke, selanjutnya kita ke gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat persentuhan langsung antara dua permukaan. Nah, gaya gesek ini arahnya selalu berlawanan dan arah gerak benda. Jadi ada dua permukaan itu bersentuhan, nah akan menghasilkan gaya gesek. Ya, kalau permukaannya kasar, kalau permukaannya licin tidak ada gaya gesek. Nah, macam-macam gaya gesek yaitu gaya gesek statis (Fs), yaitu gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika benda itu dalam keadaan diam. Ya. Jadi Fs ini sama dengan μs. μs ini adalah koefisien gaya gesekan statis, dan n ini adalah gaya normal. Jadi gaya gesek statis μs dikali gaya normal. Jadi dikali gaya normalnya. Makanya untuk mencari gaya gesek kita harus tahu dulu gaya normalnya. Tadi kita sudah menyinggung gaya normal, untuk mencarinya bagaimana, gitu ya. Jadi μs ini adalah koefisien gesek statis. Jadi di sini hurufnya adalah mu, ini s, jadi μs. Nah, kemudian gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda mengalami pergerakan. Jadi kalau benda bergerak, itu sudah masuk ke gaya gesek kinetis. Kalau bendanya diam, itu gaya geseknya adalah statis. Nah, ini gaya gesek kinetis Fk sama dengan μk dikali N. Jadi kalau sudah bergerak, berarti gaya geseknya adalah kinetis, μk dikali N. μk ini koefisien gesek statis. Nah, aturan gerak benda berdasarkan gaya gesek. Nah, kita ke aturannya ya. Jadi kalau misalnya gayanya itu lebih kecil dari gaya gesek, ya. Jadi gaya geseknya lebih besar gitu ya dari gaya, maka bendanya diam karena tidak kuat bergerak. Karena kalau misalnya gaya geseknya besar, terus bendanya ditarik dengan gaya, nah itu akan tidak bergerak. Nah, kalau misalnya gaya sama dengan gaya gesek gitu ya, gaya tarik misalnya sama dengan gaya gesek, benda tepat akan bergerak. Nah, ini benda ini akan bergerak gitu ya. Benda akan bergerak. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalnya gayanya lebih besar dari gaya gesek, maka gaya benda bergerak. Dan gaya gesek statis ini berubah menjadi gaya gesek kinetis. Jadi kalau bendanya bergerak, berarti gaya geseknya akan berubah menjadi gaya gesek kinetis. Nah, jika gaya tariknya itu lebih besar dari gaya gesekan statis. Nah, di sini kita akan pelajari penerapan hukum Newton. Jadi penerapan hukum Newton itu pada ini ya, benda digantung dengan tali. Jadi benda digantung dengan tali,
kemudian benda di dalam lift, kejadian di dalam lift. Nah, ini benda digantung dengan tali. Oke, kita pelajari dulu yang pertama, yaitu benda yang digantung dengan tali. Jadi bendanya nanti digerakkan ke atas. Jadi kalau misalnya benda bergerak berarti ada percepatan gerak benda. Di sini A percepatannya. Kemudian bendanya ditarik dengan tali. Di sini ada tegangan tali. Jadi ditarik ke atas tegangan tali, dan di sini selalu di bawah itu ada gaya berat. Jadi benda itu selalu ada gaya berat. Jadi arahnya adalah vertikal. Maka di sini sigma Fy sama dengan M kali A karena bergerak pada sumbu vertikal. Nah, sigma Fy-nya yang positif adalah yang searah dengan arah gerak. Jadi yang searah dengan arah gerak T, berarti T positif, sedangkan ini negatif. W-nya itu adalah negatif, jadi T min W, W-nya itu negatif. Jadi negatif dari mana? Itu dari W. T min W sama dengan M kali A. Jadi T sama dengan MA ditambah W, W-nya pindah ke sini. Ya. Ini kalau digerakkan ke atas. Sebaliknya, kalau digerakkan ke bawah, berarti arah geraknya adalah ke bawah. Tapi tetap ini searah vertikal ya. Jadi di sini ada tegangan tali dan di ke bawah itu ada W. Yang beda di sini adalah yang positifnya. Jadi kalau yang searah itu adalah W. W di sini adalah positif. Jadi W min T sama dengan M dikali A. Nah, kemudian kita balik, T-nya adalah di sini, jadi T-nya ke sini, MA-nya di sini, jadi MA-nya pindah ke sini, T-nya ke sini, jadi T sama dengan W min MA. Ini persamaan kalau bendanya digerakkan ke bawah. Jadi bendanya turun, gitu ya. Bendanya turun. Nah, ininya. Yang harus dipahami adalah ininya saja nih, pergerakan bendanya, terus arah-arah gayanya. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus di dalam lift. Nah, kasus di dalam lift ini orang itu menginjak permukaan, jadi ada gaya normalnya dan di sini ada gaya berat orangnya. Jadi ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, ketika lift diam berarti sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy ini arahnya vertikal karena arah gayanya itu vertikal. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Kalau diam, kita tetapkan saja arah ke atas itu positif. Nah, N min W sama dengan 0. Jadi N ke bawah ini negatif jadi W. N min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W. Kemudian kalau lift bergerak ke atas, berarti ada pergerakan, jadi ada A. Nah, berarti sigma Fy sama dengan M kali A. Jadi masih geraknya vertikal, maka di sini sigma Fy. Jadi N min W sama dengan M kali A. Jadi N sama dengan MA plus W. N ini gaya normal, M-nya massa, dan A-nya itu percepatan, sedangkan W ini adalah gaya berat. Nah, kemudian satu lagi lift bergerak ke bawah. Jadi sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, di sini perbedaannya dari lift bergerak ke atas, yaitu arahnya ke bawah. Jadi A-nya ke bawah. Jadi yang positif adalah yang W-nya, karena arah W ini searah dengan arah gerak. Jadi W min N sama dengan M kali A. Jadi N sama dengan N-nya pindah ke sini, MA-nya ke sini, jadi W min A. Jadi N sama dengan W min A. Ya, ini adalah lift bergerak ke bawah. Nah, itu saja materi kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soalnya ya. Soal-soal latihan tentang dinamika partikel. Ini contoh-contoh soalnya tentang dinamika partikel, kita bahas satu persatu. Jadi contoh dinamika partikel, contoh soalnya adalah satu. Sebuah balok bermasa 20 kg berada di atas lantai. Jadi balok masanya 20 kg berada di atas lantai, kasar ya, jadi mendatar kasar. Jadi mu S-nya adalah 0,6 dan mu K-nya sama dengan 0,3. Kemudian balok ditarik dengan gaya F. Gaya sebesar F mendatar. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika gaya F-nya itu sama dengan 100, ini untuk A, F-nya adalah 100 dan F-nya sama dengan 140 Newton. Nah, di sini kita akan mengerjakan ini. Nah, caranya yaitu yang pertama adalah diketahuinya dulu.
Nah, diketahuinya adalah massanya di sini massa 20 kg. Nah, kemudian adalah mu S 0,6 dan mu K 0,3. Kemudian ada G 10 meter per second kuadrat dan kemudian di sini ada F. F-nya nanti satu-satu kita kerjakan. Nah, jadi ada 10 dan 140. Nah, di sini yang diketahuinya F-nya ada 2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah gaya gesek Fg, ya. Jadi yang ditanyakan gaya gesek Fg dan A percepatan. Nah, kemudian jawab. Nah, kondisi awal bendanya itu adalah, jadi benda diletakkan pada lantai kasar, ditarik dengan gaya F. Ini kondisi awalnya. Kemudian selanjutnya kita akan gambarkan arah-arah gayanya. Nah, ini arah-arah gayanya. Jadi arah gayanya kita ya gaya tarik. Nah, kemudian di sini ada gaya gesek. Ya, jadi pada sumbu mendatar ada gaya tarik dan ada gaya geseknya, berlawanan ya. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Nah, di sini arah ke atas adalah gaya normal, persentuhannya di sini jadi selalu ke atas, gaya normal tegak lurus dengan permukaan benda, dan gaya berat selalu ke bawah. Nah, cara mengerjakannya untuk mencari gaya gesek, nah misalkan gaya yang A itu adalah gaya tariknya 100 Newton. Kemudian kita akan mencari gaya gesek, karena yang ditanyakan gaya gesek. Jadi gaya gesek sama dengan mu dikali N. Nah, kalau misalnya gaya gesek statis, berarti mu S dikali N. Berarti koefisien statisnya sudah ada, kita cari tentang gaya normalnya. Nah, gaya normal itu ada di sini, vertikal, sumbu vertikal ini ya. Jadi sumbu vertikal, gaya normalnya. Nah, perhatikan ini sumbu vertikal. Karena tidak ada pergerakan searah vertikal, maka sigma Fy sama dengan 0. Jadi 0, jadi N dikurangi W sama dengan 0. N dikurangi W sama dengan 0. Maka akan ketemu gaya geseknya, jadi N min Mg sama dengan 0. M-nya adalah 20, G-nya 10 sama dengan 0. Jadi N min 200. Maka N-nya adalah 200 Newton. Nah, kemudian kita akan cari gaya geseknya. Ini gaya gesek statisnya. Nah, gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis adalah mu S dikali N, jadi 0,6 dikali 200, maka hasilnya adalah 120 N. Ini gaya gesek statisnya. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini ya, gaya geseknya 120, sedangkan gaya tariknya adalah 100. Maka gaya geseknya itu lebih besar dari gaya tarik. Jadi kalau ditarik yang nggak kuat, karena gaya tariknya adalah 100, gaya geseknya 120, jadi nggak kuat, bendanya tetap diam. Jika benda diam, maka percepatannya adalah 0. Ya. Jadi jika benda diam, maka percepatannya adalah 0. Oke. Kemudian yang B, nah perhatikan yang B. B adalah F sama dengan 140 Newton. Ya. F 140 Newton di sini, kemudian ini gayanya ditarik gitu ya. F-nya adalah 140 Newton, berarti gaya geseknya berlawanan, sama seperti tadi. Ya, kita kerjakan. Karena gaya geseknya sudah ada, gaya geseknya sama perhitungannya seperti ini, sigma Fy sama dengan 0, maka didapatkan gaya geseknya adalah 120. Jadi gaya geseknya 120 sama karena satu benda ini ya. Nah, gaya tariknya 140, berarti gaya tarik ini lebih besar dari gaya gesek. Berarti bendanya bergerak. Jadi gaya geseknya lebih kecil sama dengan gaya tarik sama dengan, artinya benda itu bergerak. Maka percepatannya kita cari ya. Jadi percepatannya kita cari dengan mencari terlebih dahulu yaitu gaya gesekan kinetis. Karena kalau benda bergerak berarti gaya geseknya diubah menjadi gaya gesek kinetis, yaitu mu K dikali N. Mu K ini 0,3. Sudah pasti mu K itu lebih kecil dari mu S ya. Jadi dikali 200 sama dengan 60 Newton. Nah, kita cari A-nya. Jadi di sini mencari A. Nah, mencari A itu searah dengan kita cari arah geraknya. Nah, kalau misalnya ditarik ke kanan, berarti arah geraknya ke kanan. Maka
kalau mendatar kan ini geraknya mendatar ya, berarti sigma fx ya karena mendatar sama dengan m kali a. Nah, fx ini gayanya adalah ada f dan fg. Jadi f min fg ya, gaya gesek kinetis artinya f min fg sama dengan m kali a. Nah, f-nya adalah 140. Jadi f-nya 140, ini fg-nya 60, gaya geseknya sama dengan masanya 20 ya. Jadi dikali a. Nah, kita akan cari a-nya. Jadi a adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatannya ya. Itu contoh pertama. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Yang kedua adalah sebuah kotak dengan massa 70 kg ditarik dengan gaya 400 Newton. Jadi masanya 70 ditarik dengan gaya 400 Newton. Nah, dengan sudut 30 derajat. Jadi gayanya membentuk sudut terhadap horizontal. Nah, koefisien gesekan kinetis adalah 0,5. Tentukan percepatan kotak. Jadi artinya kotak itu bergerak ketika ditarik karena ada gaya gesekan kinetis. Jadi artinya bergerak. Oke, kita jawab. Diketahuinya yaitu di sini ada massa, gaya, dan sudutnya theta. Jadi M-nya 70, F-nya itu 400 Newton, ini gayanya, theta-nya 30 derajat, μk-nya 0,5. Yang ditanyakan adalah A, percepatannya. Nah, kita gambarkan dulu nih bendanya. Jadi bendanya ini ditarik dengan gaya F, mendatar. Jadi searah mendatar ini membentuk sudut 30 derajat. Ya. Maka kita gambarkan arah-arah benda yang gaya yang lain. Jadi gambarkan dulu arah-arah gaya yang lain, yaitu ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya gesek. Di sini karena F-nya berbentuk miring, jadi membentuk sudut, maka ada F cos 30 dan ada F sin 30. Jadi kalau mendatar cosinus, jadinya maka F sama dengan cos 30. Nah, karena ini sudutnya di samping sudutnya. Kalau samping sudut berarti cos. Kalau depan sudut, misalnya garisnya ke sini, berarti sin. Jadi F cos di sini dan ini F sin. Nah, itu gaya-gaya ini. Nah, ini adalah gaya-gaya yang lainnya. Jadi perlu digambarkan dulu untuk menghitung percepatan, ya. Nah, maka untuk menghitung percepatannya adalah sigma fx sama dengan m dikali a. Kenapa sigma fx? Karena bergeraknya adalah searah dengan sumbu x. Ketika ditarik dengan gaya membentuk sudut, berarti benda akan bergerak mendatar gitu ya. Mendatar. Berarti sigma fx, jumlah gaya pada sumbu x sama dengan m kali a. M kali a ini bergerak artinya ya. Jadi arah ke kanan adalah F cos 30 dan arah ke kiri Fg. Makanya di sini F cos 30 min Fg. Fg ini minus karena berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau searah positif, kalau berlawanan negatif. Jadi F cos 30 min Fg sama dengan MA. Jadi jumlah gaya pada sumbu F adalah ini F cos 30 dan Fg-nya ini. Jadi dikurang, bukan dijumlah ya. Karena arahnya berlawanan. Kemudian F-nya sudah ada dan Fg-nya ini belum ada. Berarti Fg-nya ini kita cari dulu. M-nya sudah ada, M-nya ya. Nah, jadi Fg-nya itu kita cari gaya geseknya. Gaya gesekan kinetis. Nah, gaya gesekan kinetis itu kita perlu gaya normal ya. Jadi gaya normal ini dicari dari sini nih. Ini ke atas itu adalah gaya normal dan ke bawahnya itu W. Jadi ini arahnya vertikal. Maka sigma F ini sama dengan 0. 0 ini tidak bergerak pada sumbu vertikal. Jadi 0. Nah, di sini N plus F sin 30 karena ada gaya yang tegak lurus juga arahnya ke atas. Jadi N ditambah dengan F sin 30. Ya. Nah, di sini ada gaya ke atas F sin 30. Jadi N ditambah F sin 30 dikurangi W sama dengan 0. Nah, makanya di sini ada N plus F sin 30 min W sama dengan 0 sesuai arah gaya ini.
ya, sesuai dengan arah gaya ini. Kalau tadi tidak ada plus F sin-nya karena arah gayanya mendatar. Kalau ini membentuk sudut, maka ada gaya ke atas. Jadi N ditambah F sin 30 min W sama dengan 0. Kita hitung. Nah, kita hitung. Jadi N-nya akan ketemu. Nah, di sini F sin 30. Sin 30-nya adalah setengah. F-nya adalah 400. M-nya adalah 70. Dan G-nya adalah 10. Kita hitung, ketemu. Jadi N min 500 di sini, jadi N sama dengan 500 Newton. Kemudian kita dapatkan gaya geseknya. Miukanya 0,5, jadi gaya geseknya adalah 250 Newton. Sudah ketemu gaya geseknya, baru masukkan ke rumus ini, rumus awalnya untuk mencari percepatan. Jadi F cos 30 min Fg sama dengan MA. Oke, gaya geseknya 250, masukkan ke sini 250. Nah, 70 dikali A. Nah, di sini akar 3-nya kita hitung ya, akar 3-nya yaitu menjadi 1,7 akar 3-nya. Supaya kita tahu A-nya. Jadi 400 dikali setengah adalah 200, akar 3 ini 1,7. Nah, 250, jadi maka ketemu A-nya adalah 90 dibagi 70 sama dengan 1,3 meter per second kuadrat. Ini contoh yang kedua, kemudian contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah sebuah balok bermassa 15 kg diketahui di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan 0,2. Sudut kemiringannya adalah 37 derajat terhadap horizontal. Tentukan percepatan gerak balok menuruni bidang miring. Jadi yang ditanyakan adalah percepatan geraknya. Jadi yang diketahui adalah massanya 15, koefisien geseknya 0,2, sudut kemiringannya 37 derajat. Jadi bidang miringnya sudutnya 37 derajat. Ini mu-nya, koefisien gesek 0,2. Tanyakan adalah A-nya. Kita jawab, gambarkan dulu bendanya. Nah, ini gambar benda pada bidang miring. Kemudian kita gambarkan arah-arah gayanya. Nah, ini ada arah gaya normal karena bersentuhan dengan bidang. Jadi gaya normalnya sini. Kemudian di sini adalah W sin theta, W sin 37. Di sini adalah W-nya itu selalu ke bawah ya. W ke bawah. Nah, untuk berlawanan dengan gaya normal adalah W cos 37. Jadi ini sesuai dengan aturan trigonometri ya. W cos 37 ini ke bawah. Terus di sini adalah W sin 37. Dan ini gaya berlawanan dengan gaya gesek. Jadi untuk mencari percepatan selalu ini. Nah, searah dengan arah gerak yaitu bidangnya kita bidang datarnya itu bidang miring gitu ya. Diibaratkan bidang datar, bidang miringnya itu bidang datar, maka sigma fx sama dengan m kali a. Jadi mendatarnya itu w sin 37 dikurangi fg. Jadi sigma fx sama dengan m kali a. Sigma fx-nya yaitu w sin 37 dikurangi fg sama dengan m kali a karena bergerak. Nah, di sini W-nya sudah ada, kita hitung dengan M kali G ya. Dan Fg-nya ini belum ada, maka kita cari gaya normalnya untuk mencari gaya gesek. Gaya normalnya selalu ini bidangnya vertikal, jadi sigma Fy sama dengan 0. Jadi nggak ada pergerakan di bidang vertikal ini, makanya sigma Fy sama dengan 0. Jadi N ini yang positif adalah N min W cos 37. Di N min W cos 37 sama dengan 0. Jadi W-nya itu M kali G. M-nya 15, G-nya 10, cos 37 adalah 0,8. Maka N-nya N min 120. Maka N-nya adalah 120 Newton. Maka gaya geseknya tinggal dikali dengan koefisien gesek statis. Nah, ini 0,2 karena tadi koefisien gesek saja. Nah, artinya koefisien kalau bergerak berarti artinya adalah koefisien gesekan kinetis. Jadi 0,2 dikali 120 sama dengan 24 Newton. Kita masukkan ke rumus A-nya. Nih, W sin 37. Jadi W sin 37 min Fg. Fg-nya 24. Kita masukkan ke sini. Sin 37 0,6. WMG-nya 15 kali 10. Nah, sama dengan 15. Jadi A-nya adalah kita hitung, jadi ini dikalikan 90 dikurangi 24 sama dengan 15A. Jadi A sama dengan 66 per 15 sama dengan 4,4 meter per second kuadrat. Nah, ini contoh gaya pada bidang miring. Selanjutnya yang ketiga. Nah,
Yang ketiga adalah contoh pada katrol. Nah, jadi gini. Sebuah katrol licin digantungi beban dengan kondisi mula-mula kedua benda diam dengan M1-nya 4 kg dan M2-nya 6 kg. Tentukan percepatan gerak benda, tegangan tali pertama, jarak yang ditempuh benda dalam waktu 2 second, dan jarak benda pertama dan kedua setelah 2 second. Jadi di sini yang dicari adalah percepatan gerak benda, karena kalau katrolnya licin, maka bendanya akan bergerak ke arah yang lebih berat. Jadi M2 ini 6 kg, berarti ke arah yang M2 ini. Jadi M1 itu naik, arahnya M2 ini turun. Nah, bergeraknya itu ke arah yang lebih berat. Tegangan talinya itu sama, karena katrolnya dianggap masanya tidak ada. Jadi masa katrolnya ini kita abaikan. Jadi makanya tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2. Jadi T-nya sama. Ya. Kita diketahuinya dulu, yaitu M1-nya 4 dan M2-nya 6. Tidak ada koefisien gesekan di sini. Nah, ada waktu T sama dengan 2 second. Yang ditanyakan adalah percepatan, tegangan tali, dan jaraknya. Ya, kita jawab. Yang pertama adalah kita gambarkan. Jadi dari katrol tadi kita gambarkan arah-arah gayanya. Arah pergerakan dan arah gayanya. Di sini M1 ada arah gaya beratnya dan ada arah gaya T, tegangan tali. Jadi tidak ada gaya normal karena tidak bersentuhan dengan lantai atau benda yang lain, tidak bersentuhan, tapi ini ditarik. Jadi makanya ditarik ada tegangan tali. Di sini gerak M1 ini geraknya ke atas, ya. Kemudian M2 juga sama, ada gaya tegangan tali dan ada gaya beratnya, ada weight-nya, arahnya ke bawah. Nah, kita analisis satu-satu untuk mengerjakan ini. Jadi untuk mencari A-nya, kita analisis satu-satu. Jadi tinjau benda M1 dulu. Jadi tinjau benda 1 dulu. Nah, kita tinjau bendanya. Lihat arah-arah gayanya. Nah, di sini arah gayanya adalah vertikal. Ya, karena bergeraknya adalah ke atas, jadi sigma Fy sama dengan MA. Sigma Fy ini karena vertikal, MA. Ya. Nah, T min W1 sama dengan M1 kali A. Kenapa T dulu? Karena T ini positif. Jadi positif karena searah dengan arah gerak. Jadi W-nya negatif karena berlawanan. Jadi T min W1 sama dengan M kali A-nya. Kita masukkan angkanya. T-nya tidak diketahui. Nah, di sini W-nya itu M1 kali G dan M1 sama dengan M1 kali A. Jadi M1-nya adalah 4, G-nya 10, dan ini M1-nya 4 kali A. Maka jadilah persamaannya T min 40 sama dengan 4A. Jadi persamaannya kita ubah, jadi 40-nya pindah ke sini. Jadi maka T sama dengan 4A plus 40. Ini misalkan persamaan 1. Jadi dimisalkan dulu. Ini persamaan 1 adalah T sama dengan 4A plus 40. Kemudian yang keduanya kita tinjau benda yang M2-nya. Benda yang M2 ini gambarnya ya, benda yang M2 sama pengerjaannya seperti ini. Nah, di sini ada bedanya nih. Di sini sigma Fy sama dengan MA karena bergeraknya pada sumbu vertikal gayanya ya. Jadi gaya Fy sama dengan M kali A. M kali A ini karena bergerak arahnya ke bawah. Jadi makanya yang positif adalah W2. Jadi W2 dulu baru min T. T-nya ini minus karena berlawanan dengan arah gaya berat. Ya, jadi M2 kali G min T sama dengan M2 kali A. M2 adalah 6, G-nya 10, T-nya tidak diketahui. Ya, belum diketahui T-nya sama dengan 6 kali A. Nah, jadi 60 min T. Maka T-nya ditukar dengan 6A. Jadi T-nya pindah ke sini, jadi T sama dengan 60 dikurangi 6A. Nah, di sini. Jadi T-nya kita tukar dengan 6A. Jadi 6A-nya negatif, 6A-nya di sini, T-nya pindah ke sini. Jadi T sama dengan 60 min 6A. Nah, ini jadi persamaan kedua. Persamaan kedua. Nah, untuk menghitung percepatan, yaitu kita substitusikan. Substitusikan persamaan satu ke persamaan kedua. Jadi persamaan kedua itu yaitu ini. T sama dengan 60 min 6A. Jadi 66A. Nah, kita ubah T-nya ini jadi persamaan pertama. Jadi T yang pertama adalah 4A plus 40.
Kita ubah 4A plus 40. Jadi 4A plus 40 ini persamaan 1, di sini persamaan kedua. Nah, kita tukar 6A-nya pindah ke sini, jadi positif. Jadi 4A plus 6A, 40-nya kita pindah ke sini, jadi negatif. 60 min 40. Maka didapatkan 10A sama dengan 20. Jadi A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk A-nya, kemudian kita hitung tegangan tali. Untuk menghitung tegangan tali, kita ambil salah satu persamaan ini. Mau ambil persamaan 1 boleh, mau ambil persamaan 2 boleh. Jadi di sini kita ambil persamaan yang kedua, T sama dengan 60 min 6A. Karena A-nya sudah ketemu, berarti kita masukkan A-nya saja 2 di sini. Jadi 60 dikurangi 6 kali 2. Jadi 60 sama dengan 60 min 12. Hasilnya tegangan talinya adalah 48 Newton. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah jarak yang ditempuh selama 2 second. Nah, untuk menghitung jarak, ini pakai rumus gerak lurus. Jadi S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini untuk menghitung jarak. V0-nya adalah 0. Karena tidak ada kecepatan awal di sini. Kecepatan awalnya kan dia jatuh sendiri ya, jatuh karena gaya berat gitu ya. Jadi gaya berat, jadi V0-nya adalah 0. Jadi di sini S sama dengan 0 ditambah setengah A-nya sudah, A-nya 2, T-nya adalah 2. Jadi setengah kali 2 kuadrat ini 4. Jadi hasilnya adalah S sama dengan 4 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda ketika bergerak 2 second adalah 4 meter. Nah, jarak antara benda 1 dan benda 2, kemudian jarak benda 1, nah ini, ya. Jadi bendanya turun sejauh 4 meter. Ya. 4 meter. Kemudian jarak benda 1 dan benda 2-nya, nah, kalau benda 1 dan benda 2 jaraknya itu, benda 1 naik ke atas sejauhnya juga 4 meter, jadi benda 1 itu naik, terus benda 2-nya adalah turun, sama-sama 4, sama-sama 4. Jadinya makanya jaraknya adalah jarak benda 1 dan benda 2 adalah 8 meter. Ini jarak benda 1 dan 2 adalah 8 meter. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah soalnya seperti ini. Ya. Jadi soalnya, perhatikan gambar berikut, jika permukaan pada M1 licin, ya, jadi permukaannya licin, kalau licin tidak ada gaya gesek. Dan diketahui massa M1-nya 10 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan M2-nya adalah 2,5 kg. Maka berapakah besar gaya tegangan tali? Yang ditanyakan adalah gaya tegangan talinya. Jadi gaya tegangan tali di M1 itu sama dengan di M2, karena di sini dihubungkan dengan katrol, katrolnya itu diabaikan. Maksudnya massa katrolnya diabaikan. Jadi diketahuinya ini M1-nya 10, M2-nya 2,5. G-nya 10, selalu G-nya 10 ya. Kecuali ada yang lain. G-nya ini 10 karena yang diketahuinya 10. Walaupun tidak diketahui juga G-nya 10. Bisa saja G-nya 9,8. Nanti kalau diketahui G-nya 98 ya 9,8. Oke, kita langsung ke sini. Ini gambar gaya-gayanya yang lain. Jadi ada gambar gaya berat di sini W1, di sini gambar gaya N karena menyentuh permukaan ya. Nah, di sini gaya T-nya ada gaya T saja, arah mendatar yaitu gaya T. Di sini M2 adalah W gaya berat dan gaya tegangan tali. Jadi gaya M1 ini ke kanan, gaya M2 ini ke bawah. Nah, di sini ini gambar gaya-gayanya ya. Nah, kemudian analisis satu-satu seperti gaya katrol tadi. Jadi di sini ya analisis gaya satu-satu. Di sini tidak ada gaya gesek. Maka kalau tidak ada gaya gesek ya kita nggak usah menghitung gaya normalnya. Karena gaya permukaannya licin. Kenapa geraknya turun? Karena di sini licin. Walaupun ini massanya 10, sedangkan di sini 2,5, kalau licin ya tetap bergerak ke kanan. Jadi kalau licin ya tetap bergerak, walaupun benda 2-nya ini lebih kecil, masanya itu 2,5. Ya. Kalau M1 ini 10. Maka bergeraknya ke bawah M2, jadi searah dengan M2-nya. Jadi makanya di sini ke kanan, arah geraknya di sini ke bawah. Nah, kita tinjau benda satunya.
Jadi benda satu arahnya ke kanan, berarti vertikal. Jadi sigma Fx sama dengan MA. Jadi ke kanan itu ada T saja. Jadi T sama dengan M1 kali A. Jadi T sama dengan 10A. Nah, ini jadikan persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda 2, di mana benda 2 adalah bergeraknya adalah arahnya vertikal, maka sigma F sama dengan MA. Ya, yang searah dengan arah gerak kan W2, jadi W2 min T sama dengan M2 kali A. Jadi W2, M2 dikali G, 2,5 kali 10, min T sama dengan 2,5A. Jadi, nah kita jadikan persamaan T. Jadi T-nya pindah ke sini, 2,5-nya jadi sini. Jadi 25 dikurangi 2,5A. Jadi T sama dengan 25 dikurangi 2,5A. Jadi persamaan kedua. Sama seperti soalnya sebelumnya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 untuk mendapatkan A-nya. Jadi persamaan 1 ini masukkan ke persamaan kedua. Nah, contoh persamaan keduanya adalah 25 min 2,5A. Persamaan satunya adalah 10A, maka 10A sama dengan 25 min 2,5A. Nah, ini karena sama-sama A, berarti 2,5A-nya pindah ke sini jadi positif. Jadi 10A ditambah dengan 2,5A sama dengan 25. Jadi 12,5A sama dengan 25. Jadi 25 dibagi dengan 12,5. Maka hasilnya adalah percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk memudahkan, jadi dihilangkan dulu komanya dengan dikali 10. Jadi 250 dikali 10, kemudian ini dikali 10, 125. Hasilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, kita hitung tegangan talinya. Tinggal masukkan saja, ambil salah satu persamaan 2 atau persamaan 1. Di sini kita ambil persamaan 1. Jadi T sama dengan 10A. Jadi sama dengan 10 dikali 2. Jadi tegangan talinya adalah 20 Newton. Oke, itu saja pada kesempatan kali ini. Materi dan contoh-contoh soalnya kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.